Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, para jamaah, teman-teman rahimanillahu wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah di ruang Zoom dan Facebook dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu agama, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sebuah buku kecil, yaitu 20 faedah seputar istiqomah pasca Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari poin pertama sampai poin ke-14. Dan untuk pertemuan kemarin terakhir, yang poin kedua kita sudah sampaikan poin ke-8 sampai 14. Kita ulangi sejenak untuk poin pertemuan terakhir, ya, bahwa di antara faedah seputar istiqomah, poin yang ke-8, bahwa istiqomah ini bukan kekuatan dari kita, tapi ini murni dari Allah, murni karunia pemberian dari Allah semata. Ya, oleh karena itu, ya, banyak-banyak kita memohon pada Allah, banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, faedah seputar istiqomah. Yang ke-9 adalah ketika orang-orang berusaha mereka mengumpulkan dunia, maka hendaknya kita memperbanyak memohon doa agar diberikan keteguhan di atas urusan yang baik, tentu saja semuanya, diantaranya adalah dalam urusan agama, dan ini yang terpenting. Sebagaimana kita meminta memohon pada Allah agar diberi azam di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas kebaikan. Kemudian yang ke-10, beliau menyampaikan beberapa sebab istiqomah. Di antara sebab istiqomah adalah bersungguh-sungguh dan azam yang benar atau azam yang lurus, azam yang tulus, ya. Dengan itu insya Allah Allah akan memberikan kemudahan baginya dan Allah tidak akan menyanyiakan niat baiknya. Kemudian di antara sebab atau sarana istiqomah adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang istiqomah, ya, orang yang baik-baik, ya. Ini adalah, ya, sesuatu yang penting, yang terbaik, yang dapat membantu seseorang untuk senantiasa tetap di atas Islam. Kemudian poin yang ke-12, bahwa hakikat dari waktu manusia yaitu umurnya, dan itu adalah modal bagi dirinya. Ya, waktu, ya, itu adalah kehidupan sesungguh baginya, dan itu adalah sekali lagi modal terpenting untuk dirinya. Oleh karenanya, ya, kita semuanya berusaha untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang mendatangkan keberkahan, hal-hal yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-13, bahwa waktu manusia, ini masih berkaitan dengan waktu, ya, bahwa waktu manusia itu bisa menjadi sebab kebahagiaan dan sebaliknya sebab kebinasaan, keburukan, ya. Oleh karenanya kita berusaha untuk memanfaatkan dengan baik agar waktu yang Allah karuniakan kepada kita ini menjadi sebab kebahagiaan baik kita, baik di dunia, demikian pula di akhirat kelak, ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dan yang terakhir, yang kemarin sudah kita sampaikan, yang terakhir adalah bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan itu bantu dirinya,
mengisi waktu dengan kebaikan. Oleh karenanya, ya, usaha kita memohon pertolongan pada Allah agar dimudahkan untuk mengisi waktu yang ada dengan kebaikan. Ya, dengan kata lain, ya, kita mohon pada Allah agar dimudahkan untuk menjaga waktu yang ada, ya, sehingga kita benar-benar bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan banyak-banyak memohon pada Allah, banyak-banyak berdoa kepadanya, tawakal padanya, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha segala-galanya. Nah, disitulah kemarin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua. Kita lanjutkan pertemuan yang ketiga, insya Allah ini adalah yang terakhir. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Poin ke-15. Qala al-musannifu hafizahullahu wa saddada khutahu. Penyusun buku ini mengatakan poin yang ke-15, ya, atau faedah yang ke-15 dari 20 faedah seputar istiqomah. Istighlalu awqatil faraghi wa istithmaruha min usuli ni'amillahi 'alal abdi. Ini juga masih seputar waktu, ya. Memanfaatkan waktu luang, ya. Memanfaatkan waktu luang dan membuahkannya. Jadi waktu dimanfaatkan sehingga seakan-akan dia berbuah, ya, buah yang bagus tentu saja, ya. Bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini termasuk dari pokok-pokok kenikmatan atau termasuk dari kenikmatan yang mendasar yang Allah berikan pada hamba. Ya. Dengan kata lain, ya, waktu luang itu adalah nikmat. Bahkan termasuk dari nikmat yang penting. Ya. Nah, ketika seorang hamba bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik, maka itu adalah kenikmatan yang sesungguhnya. Fafil hadis, di dalam sebuah hadis, ya, ini hadis yang masyhur yang sudah kita ketahui bersama insyaallah, ya. Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat banyak manusia tertipu, ya, padanya, pada keduanya. Apa itu? As-sihhat wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ya. Sedikit syarah faidah, maghbun ini artinya khasir, merugi dia. Faman lam yasta'milha fima yanbaghi faqad ghubin. Siapa yang menggunakannya tidak pada sepatutnya, ya, maka sungguh dia telah merugi, ya. Secara asalnya ba'ahuma bi baksin la tuhmad aqibatuhu. Dia menjual keduanya, yaitu sehat dan waktu luang itu dengan rendah, dengan harga rendah yang tentu tidak baik akibatnya. Ya, dia tertipu sehingga apa? Dia merugi. Nah, ini dua nikmat yang banyak orang tertipu, ya, sehingga dia merugi, ya. Yaitu keduanya adalah as-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu luang. As-sihhat wal faragh huma ra'sul mal. Ya. Kesehatan dan waktu luang keduanya adalah modal, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau, maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ya, banyak dari manusia yang merugi, yang tertipu pada keduanya, ya. Isyaratun ila anna alladhi yuwaffaq lidzalika qalil. Ini merupakan isyarat bahwa orang yang mendapatkan taufik, ya, untuk memanfaatkan keduanya dengan baik itu apa? Qalil, jumlahnya sedikit, ya. Orang yang bersyukur sedikit, ya. Dan orang ketika bisa memanfaatkan dengan baik itu termasuk dari orang yang bersyukur juga. Jadi ini isyarat bahwasanya orang yang memanfaatkannya itu sekali lagi sedikit. Kita mohon pada Allah semoga termasuk, ya, dari yang sedikit tersebut, ya. Dan tidak cukup doa tentu saja, ya. Doa hendaknya dibarengi dengan apa? Usaha, dengan aksi, dengan amalan, dengan perbuatan. Kemudian beliau mengatakan faqad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarrigan lil ibadati lisyighalihi bi asbabil ma'ash. Bisa jadi ada orang itu sehat, ya, tapi dia tidak menyibukkan dirinya, ya, tidak meluangkan dirinya untuk beribadah karena dia sibuk dengan sebab-sebab kehidupan, ya. Karena sibuk dengan dunia. Dia sehat tapi tidak meluangkan waktu untuk beribadah karena sibuk dengan urusan dunia. Ya, ini banyakkan manusia seperti ini, kerja, ya, lama-lama dihabiskan waktu untuk bekerja, ya, untuk menghimpun dunia, ya. Sementara ibadah itu hanya sisa-sisa waktu yang ada. Nah, ini terbalik seperti ini. Semestinya ibadah itu diluangkan waktunya untuk beribadah, ya. Dan semestinya demikian.
Baik, waqad yakunu mutafarrigan minal ashghal wa la yakunu sahihan. Bisa jadi seorang itu ya sibuk dengan sesuatu ya, dengan sesuatu yang menyibukkan dirinya ya, dia meluangkan waktu dengan kesibukan tapi dia tidak sehat ya, tapi dia tidak sehat. Nah, ini pun tentu kekurangan juga. Fa idza ijtama'a lil 'abdi tsumma ghalaba 'alaihi al-kasal 'ani ta'ah fa huwal maghbun. Dan apabila keduanya terkumpul, yaitu waktu luang dan kesehatan terkumpul pada hamba ya, kemudian dia malas ya, malas dari melaksanakan ketaatan, maka orang seperti ini yang tertipu ini. Ya, orang yang tertipu, dia orang yang merugi. Ma'aqisaril umri wa kathratil awaiq. Apalagi umur kita ini pendek ya, umur itu pendek dan banyaknya yaitu penghalang ya, banyaknya penghambat, banyaknya hal-hal yang memalingkan dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang seperti ini tertipu ketika terkumpul pada duanya ya, sehat dan waktu luang tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan ya. Dan tentu saja kita para jamaah rahimani Allah wa iyyakum banyak-banyak banyak-banyak mawas diri istilahnya ya, atau banyak-banyak introspeksi diri ya, evaluasi diri. Ya, apabila kita menginginkan kebaikan, maka kita lihat kita ini sibuknya dengan apa ya. Apakah dengan ibadah atau hal-hal yang mubah atau hal-hal yang sia-sia ya, atau hal-hal yang bahkan merupakan kemaksiatan. Wa na'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, itu yang ke-16, yang ke-15 ya. Masih seputar apa? Waktu. Poin ke-16 ya, mirip. Faedah yang ke-16 juga masih seputar waktu ya. Hasa syar'u ala istighlali awqatil faraghi. Ya, syariat ini ya memerintahkan, memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu luang ya. Waktu-waktu yang luang dimanfaatkan dengan baik. Fafil hadis, di dalam sebuah hadis disampaikan iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena ketika seorang masih muda itu dia masih kuat ya. Dia masih kuat, masih semangat, tenaganya tidak seperti ketika dia sudah tua. Manfaatkan hal tersebut ya. Oleh karenanya di antara yang Allah takjub kepada seseorang adalah ya, Allah takjub kepada seorang syab, seorang pemuda ya, yang dia tidak memiliki hasrat yang buruk ya. Dan kita juga tahu bahwasanya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan darinya adalah seorang syab nasya'a fi ibadatillah ya, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan pada Allah ya. Kalau mungkin kita ya mengenal agama ini sudah selepas SMA, selepas kuliah, sudah kerja, setelah menikah, setelah jadi kakek atau nenek bisa jadi ya. Maka jangan sampai anak-anak kita pun seperti itu ya. Kita didik sedini mungkin untuk paham agama. Ya, dan itu butuh butuh modal ya, butuh ilmu ya. Modalnya diantaranya ilmu, butuh usaha ya. Ya, tentu saja kita harus isi diri kita dengan ilmu. Karena itu bukan selesai seperti itu saja, ada pertanggungjawabannya tentu saja. Yang mau dibawa kemana bahtera rumah tangga kita kalau kita tidak memiliki ilmu agama atau tidak menyarankan atau menyuruh mereka ya untuk sekolah di sekolah-sekolah agama ya, atau untuk mendatangi majelis-majelis ilmu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an dan hadis ya, yang benar-benar mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya, ini penting untuk kita perhatikan. Baik, wasihataka qabla saqamik, dan yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, kalau kita sehat masih bisa banyak melakukan apa-apa, tapi kalau sakit ya tidak bisa melakukan apa-apa, hanya terbaring ya, hanya terbaring. Dan kita sangat tahu benar ya bahwa as-sihah tajun ala ru'usil asihha la ya'rifuha illal marda ya. Bahwa kesehatan itu ibaratnya seperti mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat ya. Ya, mahkota yang dipakai oleh raja ya. Dan itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang sakit ya. Dan kita ketika sakit kan banyak harapan-harapan tuh. Sekiranya saya sembuh maka demikian, atau lihat orang yang sehat nikmatnya mereka sehat, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, bisa ini itu ya. Banyak hal-hal yang diinginkan ya. Dan
indah betul ketika seseorang ketika dia sakit yang dilihat adalah Masya Allah nikmat jadi orang sehat ya, bisa sholat 5 waktu di masjid, bisa rajin tilawah, bisa rajin ini itu, bisa rajin beribadah. Nah ini Masya Allah, orang yang seperti ini meskipun jasadnya atau raganya itu sakit tapi jiwanya tetap sehat. Ya. Meskipun dalam keadaan seperti itu, ya, dia tetap semangat, ya, ingat pada Allah, zikir pada Allah, berdoa pada Allah. Ya. Di satu sisi ketika dia melihat orang yang sehat bisa melakukan amal ibadah, dia ingin melakukan hal yang sama, ya. Dan seandainya dia sehat maka benar-benar melakukan hal yang sama, ini yang top, ya. Tapi kemudian yang ketiga, wagina ka qabla faqrik, ya. Dan manfaatkanlah kecukupanmu, kayamu sebelum datang masa fakirmu, ya. Dan kita tidak tahu, ya, dunia ini dengan takdir Allah mudah berbalik 180 derajat. Yang awalnya miskin, ya tiba-tiba nanti menjadi kaya. Ya. Yang awalnya kaya raya, kemudian tiba-tiba dia jatuh miskin. Ya. Di antara sebabnya mungkin kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur, kufur nikmat, lupa sama Allah. Ya. Yang kemudian dengan mudah Allah menghilangkan hartanya itu dalam hitungan, ya, menit, ya, panjang sedikit mungkin dalam hitungan hari, lebih panjang sedikit dalam hitungan pekan. Ya, dan kisah-kisah yang mungkin banyak dari kita yang mendengar atau membaca, ya tidak sedikit. Bos ini awalnya dulu adalah seorang yang fakir, bos itu demikian. Ya, atau sebaliknya, si fulan ini dulu adalah kaya raya, kemudian ternyata jatuh miskin. Nah, adapun seorang muslim, ya, dia paham betul bahwa harta itu adalah titipan dari Allah, ya. Ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, ketika tidak dikeluarkan hak-hak wajibnya, ya, maka bisa menjadi keburukan bagi dirinya, ya, sehingga dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur ini yang akan terus menambah harta padanya, bukan hanya menambah harta tapi menambah keberkahan pada harta tersebut, ya. Nah, terlepas dari itu semuanya, ya, bisa jadi orang ketika berkecukupan, ya, hendaknya dia kemudian memanfaatkan dengan baik, kalau tidak bisa jadi akan datang masa dia fakir atau masa kekurangan. Kemudian berkaitan dengan masalah waktu, wa faraghaka qabla syughlik, ya, dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, ketika kita luang, tidak ada pekerjaan, ya, kita manfaatkan tuh yang baik-baik, dan sebaik-baik seseorang, sebaik-baik atau paling baik orang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah ketika dia manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibadah itu banyak, ya, tidak melulu salat, tidak melulu tilawah Al-Qur'an, ya, tidak melulu zikir, ya. Banyak ibadah pada Allah. Ya, intinya segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan baik yang lahir maupun yang batin, ya. Sekedar dia silaturahmi dengan orang tua via telepon, ya, itu adalah ibadah. Ngobrol dengan keluarganya, menyambung silaturahmi, ya, keluarga mungkin yang di Indonesia, ya, itu adalah ibadah. Ya, atau demikian pula dia santai-santai membaca sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ibadah, itu termasuk menuntut ilmu. Atau menyimak di YouTube kajian ustaz siapa tentang sirah tersebut, perjuangan ulama dalam demikian dan demikian dalam menuntut ilmu, contohnya, ya, tentang kesabaran mereka dan seterusnya, itu adalah ibadah, ya. Jadi banyak ibadah. Atau mungkin bercanda tawa dengan keluarga, menghibur mereka dengan tentu saja hiburan yang baik, ya, yang tidak melanggar syariat, ya, itu adalah ibadah. Jadi banyak sekali ibadah, ya. Nah, dimanfaatkan waktu luang untuk kebaikan. Kalau sudah sibuk, ya, yang ada hanya berharap dan berharap, ya. Kemudian yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Karena masa hidup, ya, ini adalah ladang untuk beramal. Ketika sudah meninggal dunia tidak bisa apa-apa, ya. Kemudian, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal waqta sayus'alu anhu kullu insanin yaumal qiyamah. Bahwa waktu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, ya, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Madza amila fihi, apa yang dia lakukan pada waktu itu, ya. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, la tazumu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati min indi rabbih. Ya, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat, ya, dari sisi Rabb-nya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Dalam sebuah riwayat disampaikan 4 perkara. Ya, tapi tetap 4 perkara ini secara globalnya kalau dirinci ada 5. Dan untuk waktu,
ya. Di antaranya ini pun termasuk yang ditanyakan juga. Baik, kita baca. An umurihi fima afnahu. Ya. Nah, ini tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Nah, ini umur ini berkaitan dengan masalah usia, berkaitan dengan masalah waktu. Ya. Untuk apa dia habiskan, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang dia akan ditanya juga tentang masa mudanya, dan itu juga waktu. Ya. Untuk apa dia habiskan waktu mudanya itu, waktu ketika dia sedang kuat-kuatnya. Ya. Wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan untuk harta ini ditanya 2 poin, ya. Dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia keluarkan. Ya, dalam hal apa dia keluarkan? Dia dapat dari yang haram atau yang halal, ya. Kemudian dibelanjakan untuk yang wajib, yang sunnah, yang halal atau yang haram, ya. Ini nanti pun akan ada hisabnya, ya. Akan ditanya juga tentang hal ini, ya. Dan yang terakhir, wa madza amila fi ma alima, dan tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, ini penting juga masalah ilmu, kita pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Oleh karenanya ketika kita dapat ilmu, ya kita berusaha untuk mengamalkannya. Yang wajib harus kita amalkan. Nah, yang sunnah kita berusaha untuk mengamalkan, ya. Mungkin ada yang sekali bisa kita amalkan, ada yang rutin, alhamdulillah, ya. Yang kemaksiatan kita jauhi, totalitas kita jauhi, yang apa, yang haram, yang makruh, demikian pula kita pun berusaha untuk menjauhinya, ya. Yang halal boleh diambil, untuk yang halal, halal yang halal, ya, perkara-perkara yang halal boleh diambil, ya. Namun tentu tidak berlebihan. Kemudian seorang penyair mengatakan, wal waktu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu, ya, waktu sesuatu yang paling berharga yang semestinya engkau jaga. Tapi aku lihat begitu mudah, begitu waktu itu paling mudah sia-sia darimu, hilang darimu. Ya, waktu padahal sesuatu yang paling berharga yang semestinya kita jaga. Namun kalau kita perhatikan, yang paling mudah sia-sia adalah waktu. Ya, banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Ya. Dan kalau kita di Indonesia, ya, keluar dari rumah sudah tampak bagaimana fenomena orang menyia-nyiakan waktu. Meskipun ada di mana-mana, ya, di mana saja banyak orang menyia-nyiakan waktu. Bisa jadi termasuk di tengah keluarga kita masing-masing. Ya. Oleh karenanya kita perlu, ya, penting untuk introspeksi diri, ya, senantiasa mawas diri, ya, evaluasi diri, dan berusaha untuk membenahi apa yang kurang. Yang sudah baik senantiasa kita amalkan, yang tidak baik atau yang kurang baik maka kita tinggalkan. Tapi itu poin yang ke-16, ya, 15, 16 dan beberapa poin sebelumnya berkaitan dengan masalah waktu, nasihat waktu, ya, seputar waktu. Poin yang ke-17. Min kamali dinil Islam wa 'azamatihi anna tasyri'atihi tashmalu jami'a manahil hayati. Di antara kesempurnaan agama Islam dan keagungan Islam, bahwa seluruh syariat Islam ini, ya, mencakup seluruh lini-lini kehidupan, ya, mencakup sisi-sisi kehidupan manusia, ya. Bahwa manhajun mutakamilun syamilun li syu'abil hayatil insaniyati kulliha. Islam ini adalah manhaj, ya, metode beragama, ya, jalan beragama yang sempurna, yang mencakup seluruh cabang-cabang kehidupan manusia seluruhnya, ya. Wa huwa salihun likulli zamanin wa makanin. Dan ini adalah, ya, dia bisa atau sesuai dengan setiap waktu dan setiap tempat, ya. Jadi tidak ada kata-kata ini sudah tidak sesuai diamalkan sekarang ini, ya. Tidak tidak apa namanya, tidak sesuai dengan zamannya contohnya, ya, atau kata-kata yang lainnya semisalnya. Nah, ini tidak sepatutnya kita katakan berkaitan dengan masalah Islam seperti ini. Memang ada beberapa perkara yang tidak bisa diamalkan, namun suatu saat bisa jadi hal tersebut akan diamalkan, ya. Ya, seperti contohnya teori-teori dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Islam berkaitan dengan masalah pandemi ini, ya, COVID-19, wabah ini. Ya, kalau tidak ada ya tidak bisa diamalkan. Namun ketika ada, kemudian para ulama mereka bersungguh-sungguh mengeluarkan semua itu dari kitab-kitab para ulama, ya, dari kitab-kitab para pendahulu, ya, dari kitab-kitab hadis yang kemudian mereka menulis kitab dan seterusnya, ya, berkaitan dengan masalah sikap seorang muslim di tengah pandemi corona ini, ya.
Atau demikian pula banyak yang mereka sampaikan nasihat-nasihat berkaitan dengan masalah itu. Ya. Atau demikian pula di antara masalah perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan, tidak diamalkan, tapi masih tetap disampaikan, bisa dibaca, tersimpan di kitab-kitab para ulama. Ketika ada perbudakan, ya maka kemudian ya tentu saja akan tampak itu, ya, akan disebar. Nah, jadi intinya Islam ini cocok sesuai untuk waktu kapan saja dan di tempat mana saja. Ya, tidak ada istilah bahwasanya orang perhatian atau berpegang teguh dengan Islam dia berarti mundur, ya, ketinggalan zaman dan sebagainya. Tidak. Justru yang dipuji oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 3 generasi pertama dari umat ini. Ya, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, generasi Rasulullah SAW itu para sahabatnya, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini yang dipuji, ya. Ini yang dipuji. Ya tidak mengapalah mereka mungkin orang-orang melihat dari sisi teknologi dan sebagainya bahwasanya orang-orang Eropa, orang-orang kafir, orang kufar mereka maju, silakan tidak mengapa. Dan Islam pun tidak mengharamkan menggunakan semua itu selama untuk kebaikan dan sarana itu boleh-boleh saja tidak mengapa. Ya, silakan mereka fokus ke urusan dunia. Adapun kita, ya, fokus kita adalah di akhirat. Ya, dunia paling berapa sih? Maksimal 40, 50, 60, 70, ya. Sedangkan umur umat ini antara 60, 70 dan sangat jarang yang lebih dari itu, ya. Yang kemudian jangan sampai ini semuanya eh, ditinggalkan, ya, atau dicueki, ya. Kemudian ternyata yang diambil adalah dunia dan dunia, ya, sementara kemudian kehidupan akhirat yang tidak ada tidak ada kesudahannya, kekal abadi di sana yang kemudian disia-siakan begitu saja. Ya ini tercela kalau seperti ini. Ya. Oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Islam mencakup segala lini kehidupan manusia, ya. Ini kemudian sesuai dengan waktu kapan saja dan sesuai dengan tempat di mana saja. Yang butuh itu bukan Islam butuh menyesuaikan masyarakat, tapi masyarakat yang butuh menyesuaikan untuk memahami Islam untuk Untuk meninggikan derajat mereka dari yang awalnya jauh dari Islam, ya. Kemudian angkat derajat mereka agar dekat dengan Islam. Ya, sangat disayangkan ketika sebagian orang menginginkan bahwasanya Islam itu ikut tradisi daerah tertentu, ya, Islam Nusantara contohnya. Ini tidak ada hal-hal seperti ini. Islamnya Islam, ya tidak ada Islam Nusantara. Ya, adanya Islam ya Islam, ya Islam sekuler. Ya tidak ada sekuler Islam, ya berbeda antara keduanya. Ya Islam filsafat, ya, tidak ada filsafat itu sesuatu, Islam itu sesuatu yang lainnya. Ketika digabungkan ya timpal, ya rusak yang ada. Ya makanya Islam adalah Islam. Ya Islam adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Allah, bersumber dari hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat yang kemudian sampai kepada kita. Yang kemudian Islam ini mutakaffilun bima fi salahun nas wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Di mana Islam ini menjamin, ya, kebaikan manusia dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat, ya. Mau inti ataupun mau masalah apa saja, di dalam Islam ada solusinya. Kalau kita belum bisa memahaminya karena dangkalnya, karena sedikitnya ilmu yang ada pada diri kita. Kalau kita baca dan terus kita pahami, maka kita akan paham, ya, bahwasanya Islam itu adalah solusi. Ya. Mau dari sisi mungkin mau revolusi mental, ya mental diperbaiki di dalam Islam. Islam mengajarkan akhlak yang mulia bahkan kepada orang kafir sekalipun. Ya, orang tua bisa jadi yang berbeda agama pun diajarkan bagaimana akhlak mulia, ya terhadap mereka. Tetap diperintahkan untuk bertutur kata lembut, ya, bertutur kata yang baik. Ya. Ini Islam, ya. Seperti ini, sempurna. Ya. Yuwafiqul fitratas salimah, dan Islam ini sesuai dengan fitrah yang lurus, ya. Sesuai dengan fitrah yang lurus, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'aqim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lid-dini, ya, hanifa. Hanifa dengan lurus, ya, kepada agama ini. Ya, hanif di sini nanti insyaallah ada penjelasannya di bawah-bawah, tapi intinya hanif ini bukan hanya tidak lurus, ya. Maksudnya
secara maknanya bukan lurus mestinya, tapi condong kepada kebaikan, condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari kebatilan, ya. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, ya. Itu adalah fitrah, ya, sesuai dengan fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut, ya. Allah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, agama kita diperintahkan untuk menghadapkan diri kita, ya, fokus dengan agama syariat ini, dan ini adalah fitrah manusia. Ya, ini adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Jadi sesuai, ya. Secara asalnya agama Islam ini adalah sesuai dengan fitrah manusia, ya. Yang kemudian datang itu, yang merusak itu, ya tidak sesuai dengan fitrah manusia, entah itu kesyirikan, ya, kemaksiatan dan sebagainya, itu tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karenanya orang ketika melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan tenang hatinya. Ya. Orang yang bermaksiat pada Allah tidak akan tenang karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya. Bahwa dinu yusrin wa samaha. Islam ini adalah agama yang mudah, agama penuh dengan toleransi, wa wasatiyah, agama pertengahan, ya, moderat, wa'tidal, agama yang lurus. Ini moderat dan toleransi sesuai tentu dengan penjelasan yang benar, tidak asal-asalan, ya. Wa waqi'iyah, yang realistis. Ya, kemudian wa misaliyah, ini adalah agama yang menjadi teladan, ya. Agama percontohan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bu'itsu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus dengan membawa agama yang hanif, yang mudah, ya. Artinya, millata Ibrahim al-mustaqimah, agama Nabi Ibrahim yang lurus, al-ma'ilah 'anil haq 'anil batil ilal haqqi, yaitu yang condong dari kebatilan menuju kepada kebenaran. Nah, ini arti dari al-hanif tadi, ya. Condong dari kebatilan menuju ke yang hak, condong dari kesyirikan, ya, menuju ke tauhid, ya. Ini makna atau hakikat dari hanif, ya. Nah, apabila kita mengetahui demikian para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, maka istiqomah di atas Islam, ya, insyaallah itu pun mudah, ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah yang mudah, agama yang simple, ya, agama yang pertengahan, ya, agama yang banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka istiqomah di atas Islam, ya, itu mudah insyaallah, ya. Kalau dia bersungguh-sungguh, ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, untuk menggapai keridhaan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan kepada keridhaan tersebut, ya. Allah janjikan, ya, kemudahan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Nah, itu poin yang ke-17-nya. Poin yang ke-18, ya, ini masih seputar kemudahan Islam yang kemudian istiqomah di atasnya, ya, insyaallah pun ringan dengan izin Allah, ya, dengan taufik dan kemudahan dari Allah semata. Poin yang ke-18-nya adalah min yusriddin wa samahatihi, di antara kemudahan agama, ya, dan toleransi agama ini, ya, dalam hal apa? Tausi'ul mubahati 'alan nas. Dilapangkannya hal-hal yang mubah bagi manusia, ya. Jadi banyak hal-hal yang mubah dalam agama ini. Wa ada mutadyiqi 'alaihim, dan tidak dipersempit hal-hal yang mubah itu, ya. Kalau mau ditanya, ya, lebih banyak yang mubah atau lebih banyak yang haram, ya. Lebih banyak yang mubah, ya. Lebih banyak yang mubah, ya. Oleh karena yang kemudian beliau mengatakan, ya, fa ahallallahu ta'ala lana thayyibat, maka Allah menghalalkan bagi kita hal yang baik-baik, ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk, yang tidak baik-baik, ya, yang tidak sesuai dengan fitrah, ya, yang melanggar syariat, ya, maka itu diharamkan, ya. Nah, ternyata Allah menghalalkan yang baik-baik, ya. Yang baik-baik banyak tentu saja di tengah-tengah kita. Walam yufassil asy-syar'u fi dzikril mubahat, dan syariat ini tidak merinci dalam menyebutkan hal-hal yang mubah tersebut, ya. Mengapa demikian? Fahiya katsiratun la tuhsar, ya. Karena hal-hal yang mubah itu banyak, tidak
tidak ada batasnya, ya. Wal aslu fil asya al ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrim. Dan hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah, ya, sampai ada dalil yang menjelaskan keharamannya, ya. Nah, ini secara asal mubah, ya. Sebagaimana secara asal suatu benda adalah suci. Ya, kalau kita lihat, jadi untuk benda-benda kalau kita lihat tidak ada apa-apanya, tidak ada benda najisnya, ya kita yakini itu suci. Jangan dikatakan ini najis karena sesuatu yang meragukan. Ya, ya. Kalau ragu ya tinggalkan. Ya. Kalau ragu tinggalkan. Dan untuk ragu-ragu, ya jangan hukumi sesuatu itu dengan ragu-ragu. Dengan yakin baru hukumi. Silahkan. Nah, kalau untuk hal-hal yang kita lihat benda-benda secara hukum asalnya suci, ya, demikian pula untuk masalah hal-hal secara umum segala sesuatu hukum asalnya adalah mubah, ya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, jangan diharamkan, ya. Jangan diharamkan. Nah, ini hukum asalnya demikian, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berbeda untuk ibadah. Nah, kalau ibadah, ulama mengatakan ya bahwasanya al-aslu fil ibadah al-hadru atau al-aslu fil ibadah at-tawaqqufu, ya, atau at-tauqifi, ya. Hukum asal ibadah, ya, sebagian ulama mengatakan hukum asal ibadah itu terlarang. Ya, sebagian yang lain mengatakan hukum asal suatu ibadah itu bersifat tauqifi, yaitu berdasar pada dalil. Nah, kalau untuk masalah ibadah, ya kita tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada dalil. Ya. Terlarang tadi maksudnya tidak boleh kita melakukan ibadah tertentu kecuali kalau kita sudah mempelajari, tahu ada dalilnya. Atau mungkin penjelasan ulama, fatwa dari mereka, ini ibadah, ini boleh. Ya silakan. Kalau tidak ada, ya maka kita tidak diperbolehkan membuat ibadah-ibadah tertentu, ya, entah secara asalnya tata caranya atau tambahan-tambahannya, ya, meyakini bilangan ini adalah bilangan yang bagus atau membacanya atau melaksanakannya di waktu ini di waktu itu, ya, mengkhususkan dan seterusnya. Nah, itu tentu tidak diperbolehkan, ya. Oleh karena Rasulullah SAW ya mengatakan man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru yang tidak ada dari agama ini, maka perkara baru tersebut tertolak. Nah, ini kalau untuk urusan agama, untuk ibadah, ya, ini hati-hati kita. Ya, hendaknya kita mengikuti standar yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan senantiasa mendengar, menyimak penjelasan para ulama. Adapun untuk hal-hal muamalah, ya, untuk hal-hal secara umum hukum asalnya adalah ibahah, boleh, ya, boleh. Sampai ada larangan. Kalau tidak ada larangan maka tidak mengapa. Ya. Sekali lagi, dalam hal yang baik-baik syariat tidak merinci. Dalam hal yang mubah-mubah, ya, syariat tidak merinci. Namun wa innama jaa tafsilu fil muharramat lin hisariha wa tajannubiha, ya. Yang ada adalah perincian seputar hal-hal yang haram, ya. Karena memang hal yang haram itu terbatas, ya, dan agar kita menjauhinya tentu saja, ya. Waqad fassala, Allah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaihi. Dan sungguh, ya, Allah dan sementara Allah telah merinci, menjelaskan bagi kalian apa-apa yang haram bagi kalian kecuali kalau dalam keadaan darurat, ya. Nah, hal-hal yang haram dijelaskan, ya. Contohnya lah makanan-makanan, ya. Secara asal berarti makanan itu halal, ya. Kalau haram, ya dijelaskan. Ya, anjing haram tidak diperbolehkan, atau khinzir atau babi tidak diperbolehkan, ya. Atau demikian pula banyak hal-hal yang meskipun tidak sebanyak hal yang halal, ya, maka tentu saja ini menunjukkan bahwasanya yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Ya, atau yang akhir-akhir ini sebagian mungkin ketika dia tahu atau membaca sedang ramai berkaitan dengan masalah cairan hitam yang ada di cumi-cumi, ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan bahwasanya itu haram, ya. Tapi secara dalil syar'i tidak ada. Oleh karena dikembalikan kepada dalil syar'i, ketika tidak ada yang mengharamkan, ya jangan diharamkan, ya. Sementara uhidal lakum saydul bahri, telah dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut, ya. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, ya, ketika ditanya tentang air laut, huwal hillu huwat tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu, ya. Airnya itu suci lagi menyucikan, bisa buat wudu, bisa buat mandi janabah juga boleh, ya. Bisa wudu juga boleh, ya. Dan halal bangkainya, bangkai laut halal, ya. Dan menunjukkan bahwasanya hewan air itu halal, ya. Mau dinamakan dengan nama-nama yang aneh-aneh,
ya, mungkin seperti anjing laut atau apalagi, ya, babi laut, ya, atau bulu babi, ya, maka secara umum itu semuanya adalah halal kecuali kalau memang ada yang membahayakan atau sudah diketahui bahwasanya itu adalah racun, ya, bisa membunuh manusia, ya, maka tentu saja tidak diperbolehkan. Nah, ini indahnya Islam. Hal-hal yang mubah lebih banyak daripada hal yang haram, ya. Kemudian wa ankara subhanahu ala man harrama syai'an mimma akhrajahu li ibadihi. Dan Allah mengingkari orang yang mengharamkan sesuatu yang telah Allah keluarkan, Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Faqala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan, Allah siapkan bagi hambanya, dan siapa yang mengharamkan rezeki-rezeki yang halal, ya. Oleh karena Allah mengingkari hal ini, ya. Dan dalam masalah pakaian contohnya, maka ada kaidah-kaidahnya tuh. Yang kemudian yang haram dijelaskan dan ternyata yang haram ini sedikit dan itu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, ya. Batasan aurat bagi wanita dijelaskan, batasan aurat bagi laki-laki dijelaskan, ya. Demikian pula untuk apa namanya pakaian-pakaian tertentu, ya. Mau dari jenis wol apa ini itu boleh, tidak mengapa, ya. Ternyata ada pengecualiannya dan itu hanya sedikit. Seperti contohnya apa? Sutra bagi laki-laki tidak diperbolehkan, ya. Emas bagi laki-laki tidak diperbolehkan, tapi bagi perempuan boleh. Karena wanita adalah apa namanya tumbuh dengan suka dengan perhiasan, ya. Dan itu dihalalkan oleh syariat. Nah ini sedikit, ya, sedikit dibanding halal yang halal. Mau menggunakan pakaian warna apa, ya. Demikian pula selama intinya syarat-syarat aurat terpenuhi, ya, maka tidak mengapa. Mau buatan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Cina dan sebagainya tidak mengapa, ya. Tidak mudah mengharamkan ketika ini buatan dari negeri kafir kemudian diharamkan, lah, tidak. Ya, banyak kalau di Arab Saudi di sini pakaian-pakaian atau demikian pula apa ghutrah atau shimak, ya, yang untuk penutup kepala ala orang sini yang warnanya merah atau putih itu, ya, buatan-buatan dari Eropa itu tidak sedikit. Kalau kita lihat merek-mereknya pun merek-merek bukan merek-merek Islami, ya. Dan masyayikh para ulama mengatakan memakainya. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya justru yang terbaik itu buatan-buatan yang merek-merek dari sana, ya. Jadi tidak ada yang mengharamkan. Secara asalnya itu adalah halal, ya. Jadi halal yang mubah semua ini mendukung kita, ya, bahwasanya agama ini mudah, agama ini simple, agama ini ringan bagi kita, ya. Sehingga semoga dengan semua itu kita pun dimudahkan untuk istiqomah di atasnya. Nah, ini poin yang ke-18, ya, yang dikembalikan kepada satu hal bahwa Islam ini yang mudah, ya, yang ternyata halal yang haram itu lebih sedikit daripada halal yang mubah, ya. Maka tidak ada alasan untuk, ya, untuk tidak istiqomah. Ya, oleh karenanya kita bersungguh-sungguh berusaha agar benar-benar bisa istiqomah. Kekurangan pasti ada, dosa pasti berbuat dosa. Ya, kalau mungkin seseorang ada yang bertanya, ya, Pak Ustadz, bagaimana kiat bisa istiqomah atau ginilah, sebentar. Pak Ustadz, apa kiat agar bisa meninggalkan maksiat seumur hidup? Saya ulangi. Pak Ustadz, apa kiat agar bisa meninggalkan kemaksiatan seumur hidup? Ya. Jawabannya apa? Ya tidak ada. Ya. Tidak ada kiat bisa meninggalkan kemaksiatan seumur hidup. Ya. Tidak bermaksiat sama sekali. Ya. Dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Ya. Bahkan seakan-akan bisa kita katakan orang yang berharap tidak bermaksiat seumur hidup, seakan-akan dia berharap kematian. Ya. Karena selama kita masih hidup, ya pasti bermaksiat. Rasul mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa setiap anak Adam, setiap manusia itu banyak salahnya dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, ketika kita istiqomah bukan berarti tidak berdosa sama sekali. Ini luar biasa ketika seperti itu. Oleh karenanya ada hadis yang dhaif, ya, atau bahkan maudhu, ya, saya lupa, intinya tidak sahih. Apa itu? Bahwa kita berusaha agar hari esok itu lebih baik daripada hari sekarang. Ya, kemudian kalau kita sudah sampai hari esok, berarti apa? Hari besoknya lagi lebih baik daripada sekarang. Ya ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Lama-lama kalau seperti itu bisa sampai derajat Nabi nanti. Ya, oleh karenanya kita berusaha untuk istiqomah. Kalau lebih baik bisa lebih baik lagi, alhamdulillah. Ya. Tapi suatu saat pasti kita akan salah. Suatu saat kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Sikap kita bagaimana? Tobat, istighfar,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah lagi ya, ikutkan yang buruk dengan amalan yang baik, terus beramal saleh, terus beramal kebaikan ya. Nah, ini sikap kita. Jadi kita tidak mungkin kita bisa selamat dari kesalahan, selamat dari dosa selama-lamanya. Ya. Pasti ketika kita berusaha untuk istiqomah ya, pasti akan jatuh sekali, dua kali itu akan salah ya, atau lebih dari itu. Jadi ingat bahwasanya selama kita hidup pasti akan berbuat salah. Tapi jangan sampai kita meniatkan untuk berbuat maksiat, jangan sampai niat untuk berbuat dosa ya. Ketika memang tanpa ada niat dari kita terjatuh, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting juga hindari dosa-dosa besar ya, khususnya dosa-dosa yang dapat membinasakan. Nah, ini hindari, entah itu kesyirikan, entah itu sihir, makan riba, makan harta anak yatim, ya, atau demikian pula lari di medan perang. Nah, ini tidak ada peperangan di tengah kita, ya. Kemudian menuduh orang berbuat zina, ya, atau seperti dosa yang lainnya durhaka kepada orang tua, ya, ini jangan sampai, ya. Atau mungkin apa namanya, baik zina atau mungkin sesama dengan sesama jenis, ya, entah itu sihak atau apa namanya, eh, kalau kita katakan apa, lesbi atau homoseks, sama saja ini termasuk dosa-dosa yang besar yang buruk ya, kita hindari, atau dosa-dosa yang lainnya yang banyak yang telah disebutkan oleh para para ulama di kitab-kitab mereka seputar al-kabair atau dosa-dosa besar ya. Nah, ringkasnya para jamaah sekali lagi ya, hal-hal yang mubah yang banyak ya, kemudian yang haram itu sedikit ya, ini dapat membantu kita untuk istiqomah di atas syariat ini. Kemudian yang ke-9, 19. Yushra'u lil muslimi tarwihu an nafsihi bil halal. Ya. Disyariatkan bagi seorang muslim untuk menghibur diri dengan yang halal. Ya. Coba perhatikan bahasa beliau. Bukan dihalalkan, tapi disyariatkan. Ya. Disyariatkan. Bukan sekedar halal, tapi disyariatkan. Tandai kata-kata ini. Yang penting. Ya. Kemudian wa idkhalu sururi 'alaiha 'alal ahli wal aulad. Ya, demikian pula menghibur diri, menghibur keluarga dan menghibur anak-anak. Ya, itu pun disyariatkan. Ya, wa tahsilul ladzatil mubahah biwasailihal mubahah. Ya, demikian pula dalam hal mendapatkan kelezatan-kelezatan yang diperbolehkan, yang dicapai dengan sarana-sarana yang diperbolehkan tentu saja. Ya, maka ini boleh, tidak mengapa. Ya. Dan di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah, di antara yang paling afdol adalah apa? Menggembirakan atau menghibur orang lain. Ya. Itu adalah kebahagiaan. Dan itu disyariatkan. Ya, menghibur orang lain. Termasuk menghibur diri kita sendiri, keluarga, ya, canda tawa dengan apa namanya dalam batasan-batasannya. Maka ini diperbolehkan. Bahkan disyariatkan. Ya, bahkan disyariatkan. Karena itu adalah termasuk dari ibadah. Nah, jangan dikira ibadah itu hanya sholat, ngaji, zikir saja. Hal-hal seperti ini termasuk dari ibadah. Ya. Tahqiqan litawazuni baina jawanibil insanil mukhtalifah. Ya, ini untuk mewujudkan agar terjadinya keseimbangan antara sisi-sisi kehidupan manusia yang berbeda-beda. Ya. Wa daf'an lis-sa'amati wal malal, dan agar bisa menolak ya, atau mengusir bosan dan apa selain bosan itu? Bosan terus apa lagi? Ya, bosan dan hal-hal yang semacamnya lah ya. Nah, ini supaya itu pun dijauhkan dari kita. Kita bisa jauh darinya. Ya. Kalau seandainya seseorang terus beribadah, terus kencang seperti itu, dia akan lelah, kan bosan ya dengan hal tersebut. Ya, oleh karenanya terkadang dia butuh rehat, ya, terkadang dia butuh semangat. Ya, ini manusia. Wa tajdidan lil himmati wan nasyad, dan ini juga faedahnya supaya bisa lebih memperbaharui semangat dan lebih giat lagi ya. Caranya bagaimana? Seperti bil khuruji lirrahalat ya, wal muntazahat ya, pergi rihlah ya, jalan-jalan. Pergi ke muntazahat, ke taman-taman. Ya. Alhamdulillah kalau di Arab Saudi ya, di tengah-tengah kota ya, terkadang di beberapa distrik ada taman-taman. Alhamdulillah bisa duduk-duduk di situ bersama keluarga dengan membawa makanan, makan siang, makan pagi atau makan malam, sudah nikmat. Ya, dan itu senang ya. Dan istri ketika diajak seperti itu senang. Ya. Bahkan ketika tidak ada makanan, hanya duduk sesaat, mereka senang. Anak-anak senang. Bawa bola aja sudah senang. Ya. Dan itu menghibur mereka. Ya. Meskipun tetap hendaknya kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Ya.
seperti kalau di Indonesia tidak lepas dari apa namanya aurat yang bisa jadi ada di sana sini. Ini tentu saja dihindarkan dari hal seperti itu. Atau pergi ke pantai free, gratis, kapan saja, ya silakan. Ya mereka senang, bahagia. Ya dengan itu semuanya. Meskipun tentu saja untuk sekarang ini masih belum bisa ya. Atau wa akhdil ijazat atau mengambil cuti liburan ya. Mungkin ke daerah-daerah tertentu ya. Walaib al-mubah atau bermain dengan permainan yang mubah ya, yang boleh main bola, main apa lagi ya. Wa ghairi dzalika atau hal-hal yang selainnya. Nah, hal seperti ini ya silakan diambil karena jiwa kita itu ya seperti ini kita paham jiwa kita tidak selamanya kita lurus saja ya, lempeng bahasa Jawanya. Nah, itu sulit ya. Itu sulit. Jangan dikira seperti mungkin para ulama, para masyayikh, para ustadz, para dai, mereka itu kehidupannya lurus seperti itu, ya. Tidak. Ya, mereka pun santai, canda, tawa dengan keluarga, kucing-kucingan dengan anak-anak dan sebagainya. Ya seperti itu, ya. Sama saja, ya. Sebagaimana manusia umumnya, ya. Kita lihat Rasulullah SAW apa namanya bahkan ketika safar, ya, dan safarnya orang dulu biasanya untuk berperang ya, umumnya untuk berperang. Pernah ketika dengan Aisyah dengan rombongan-rombongan para sahabat diperintahkan dahulu, kemudian Rasulullah SAW dengan Aisyah lomba lari ya, lomba lari berdua. Nah, ini termasuk santai ya. Termasuk santai dan hiburan untuk keluarga. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum ya, istiqomah bukan berarti terus-menerus melakukan ibadah ya, ibadah yang mungkin dianggap sekedar hanya sholat, hanya apa namanya seperti ngaji, zikir atau semacamnya. Tidak. Nah, hal semacam ini ya termasuk dari ibadah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, beliau dalam memberi nasihat ya itu memilih hari-hari tertentu. Ya. Tidak setiap hari memberikan nasihat petua kepada para sahabat ya. Ini dikhawatirkan bisa bisa bosan mereka pun, bisa jenuh dengan hal hal tersebut. Rasulullah SAW mencari-cari waktu tertentu. Demikian pula kita ya. Kalau seseorang mungkin sholat di masjid setiap hari ada nasihat terus ya, lama-lama dia akan merasa bosan ya. Berbeda dengan menuntut ilmu itu sesuatu yang lain ya. Kalau menuntut ilmu disiapkan pondok pesantren atau mungkin kajian khusus bisa jadi setiap hari ya, memang apa namanya itu untuk para penuntut ilmu, maka itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi nasihat ya, nasihat-nasihat khusus maka ini tidak dengan mudah bisa dilakukan setiap hari ya. Kemudian para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, beliau melanjutkan faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Hanzalah ya, Nabi berkata kepada Hanzalah sahabat mulia, walakin ya Hanzalah tu sa'atan wa sa'ah, akan tetapi wahai Hanzalah ya, sesaat-sesaat ya. Maksudnya sesaat-sesaat ini bagaimana? Wal muradu artinya adalah sa'atan alal hudur wa quwwatil yaqdhah ya, sesaat kita fokus, sesaat kita waspada ya, wasa'atan lil istijmam wa tarwihanin nafsi ya, dan sesaat ya kita santai, kita hibur diri kita ya. Li'alla tas'aman nafsu wa tamalla 'anil ibadah, agar jiwa ini tidak bosan dan jenuh dari mengerjakan ibadah ya. Nah, ini butuh hal semacam ini ya. Baik, fasa'atul huduri tu'aduna huquq rabbikum. Ketika seorang fokus, ketika dia hadir ya, maka ketika jiwanya itu kuat, semangat ya, maka hendaknya dia atau kalian bahasanya beliau tu'aduna huquq rabbikum. Hendaknya kalian melaksanakan hak-hak Rabb kalian ya. Laksanakan ibadah kepada Allah. Wa fi sa'atil futur, namun terkadang ketika malas ya, ketika sedang kendor, kurang fit ya, kurang kurang mood ya, taqduna hududhu anfusikum, maka kalian bisa menyelesaikan urusan-urusan kalian, urusan diri-diri kalian, santai, ngobrol santai ya. Jadi seperti ini. Walaisal murad, dan maksudnya bukan kama yafamuhu ba'dun nas, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang, sa'atan li rabbika fi ta'ah, sesaat beribadah pada Rabbmu dalam ketaatan, wa sa'atan li qalbika fi birtikabil ma'asi, ya sesaat untuk hatimu yaitu dengan melaksanakan atau melakukan kemaksiatan pada Allah ya. Au sa'atan fil halal wa sa'atan fil haram, atau sesaat untuk melakukan yang halal, sesaat untuk melakukan yang haram ya, ini tidak diperbolehkan. Kalau haram ya sudah haram, harus ditinggalkan. Fal maknanya
Ana 'alal muslimi an yu'tiya nafsahu haqqaha min at-tarwih wal istijmam al-mubah, ya. Maknanya bahwa setiap muslim, ya, dia harus memberikan kepada dirinya haknya, ya, dari berupa apa? Hiburan atau demikian pula santai-santai, ya, layah-layah, santuy, ya. Santai-santai ini pun diperlukan. Wala yakunu tailata yaumihi wa lailatihi mudawiman 'alal ibadati wal hudur, ya. Hendaknya tidak apa? Setiap malam atau siangnya itu senantiasa terus melakukan ibadah, ya. Tidak demikian. Fala yutiquhu fahadza la yutiquhu ahadun. Ya. Hal seperti ini seorang pun tidak akan mampu, tidak akan kuat. Bal ya'khudhu qistan minar raha, namun terkadang bagian dari rahat santai diambil li'alla tas'aman nafsu wa tamalla 'anil ibadah, agar jiwa kita ini tidak bosan dan tidak jenuh dari melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, berkata li Abdullah bin Amrin, berkata pada Abdullah bin Amr, innaka latasumud dahra wa taqumul laila, innaka latasumud dahra wa taqumul laila, qala na'am. Sesungguhnya engkau puasa sepanjang tahun dan mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk, ya. Ini Abdullah bin Amrin luar biasa ibadahnya. Kemudian dia jawab, ya, na'am, iya wahai Rasulullah, ya. Qala, kemudian Rasul mengatakan, innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahul ainu wa nafihat lahun nafsu. Sesungguhnya kalau engkau melakukan seperti itu, ya, matamu itu nanti akan cemburu, ya. Dia akan, kalau udah cemburu, ya, dia akan capek, ya. Karena ada haknya mata ini, ya. Kemudian wa nafihat lahun nafsu, jiwa ini pun akan lelah, lemah, ya. La shoma man shoma dahr, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang hari, ya. Setahun full. Ini tidak ada puasa seperti ini di dalam Islam. Paling pol puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Shamu thalathati ayyam shamu dahri kulihi. Puasa 3 hari dalam sebulan itu artinya itu pahalanya seperti puasa setahun penuh. Nah, jadi ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr ibnu As, ya. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersabda, sum wa aftir. Silakan engkau puasa dan silakan engkau berbuka. Wa qum wa nam. Silakan engkau qiyamul lail, silakan engkau tidur, ya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu, ragamu itu, ya, ada hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, dan matamu, ya, itu pun ada hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, ya. Istrimu itu juga ada hak yang harus engkau tunaikan haknya. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, sebagaimana orang yang mengunjungimu, tamumu, ya, orang lain ini, itu pun memiliki hak yang harus engkau tunaikan juga. Ya, di antaranya apa? Termasuk jiwa kita ini butuh hak juga. Apa haknya? Dengan istirahat, ya, dengan layah-layah santai, ya. Wa qala Salman li Abi Darda radhiyallahu anhuma. Salman, ya, pernah berkata kepada Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Ini Abu Darda ini rajin juga, dia rajin rajin apa? Puasa, rajin salat malam juga, ya. Kemudian Salman mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu itu memiliki hak atas dirimu, ya. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Tapi dirimu juga memiliki hak, ya. Jiwamu itu memiliki hak juga yang harus engkau tunaikan juga. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu, keluargamu itu memiliki hak juga yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka masing-masing berikan haknya, ya. Jangan jangan fokus ibadah terus seperti itu. Badan juga butuh istirahat, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muqiran lahu, dan ketika Nabi mendengarkan apa yang diucapkan oleh Salman ini, ya, setelah dilaporkan oleh Abu Darda atau Ummu Darda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan sadaqa Salman. Salman benar ucapannya itu. Ya, jadi masing-masing dari diri kita, keluarga dan sebagainya itu ada haknya dan itu harus ditunaikan. Ya, bukan hanya ibadah kepada Allah fokus saja lurus seperti itu, ya. Maka bisa membuat lemah, membuat capek, lelah, letih, ya. Demikian pula hak-hak orang pun tidak terpenuhi. Sementara orang disebut soleh itu ketika dia memenuhi hak-hak Allah, demikian pula dia memenuhi hak-hak manusia. Jadi bukan hanya hak Allah ya saja yang dipenuhi, hak manusia itu pun butuh dipenuhi juga. Nah, itu poin yang ke-19, ya. Dalam istiqomah bukan berarti artinya terus senantiasa khusyuk, fokus terus seperti itu, tapi butuh istirahat juga. Kemudian poin yang ke-20, dan ini yang terakhir, ya. Beliau menjelaskan tentang al-ijazah as-saifiyah atau liburan musim panas adalah fursatun 'azimatun li tahqiqi masyari'i katsiratin litahqiqi masyari'a katsiratin nafi'atin, bahwa liburan musim
panas ya, itu adalah kesempatan besar, kesempatan berharga untuk mewujudkan program-program yang banyak yang bermanfaat ya, yang banyak lagi bermanfaat. Nah, ini kesempatan seperti musim-musim seperti ini. Dan kemudian siapa yang menang dalam hal ini? Waqad faza. Waqad faza fil ijazah, dan sungguh yang beruntung, yang sukses, yang menang dalam liburan seperti ini, man hafidha syai'an min kitabillahi aw 'allamahu ghairahu. Orang yang berhasil menghafalkan sedikit saja berapa ayat atau surat dari Al-Qur'an dan dia mengajarkan kepada yang lainnya. Rasul bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini cara memanfaatkan waktu liburan ya. Kemudian juga man khata khutuwatin li talabi ilmin. Demikian pula orang yang melangkah beberapa langkah ya, atau demikian pula membuat planning untuk menuntut ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, dia mencari padanya ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karenanya ketika orang melangkah untuk menuntut ilmu, ya, kalau tidak bisa secara langsung maka dia manfaatkan sebab-sebab datangnya ilmu kepada dirinya ya, dengan menyimak, mendengar, menonton, mencatat, membeli peralatan alat tulis ya, dengan memahami, berpikir. Nah, itu termasuk apa? Jalan untuk menuntut ilmu. Maka akan dimudahkan bagi orang seperti ini jalan menuju surga ya. Kemudian man ballagha ilman wa nasyara da'watan ya. Balighu anni walau ayah. Siapa yang menyampaikan ilmu dan menyebarkan dakwah. Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, sampaikan dariku meskipun hanya satu permasalahan saja. Namun ini butuh belajar ya, butuh belajar. Ya, karena ini apa namanya, menjadi slogan dari sebagian kelompok tertentu yang kemudian dia apa, tidak punya ilmu pun langsung menyampaikan. Baru belajar kemarin kemudian langsung berdakwah di tengah masyarakat ya. Ini tentu kesalahan ya. Ini kesalahan. Butuh belajar dan terus belajar ya. Dan ilmu yang disampaikan pun benar-benar ilmu, bukan asal-asalan ya. Kemudian di antara orang yang menang, berhasil dalam masalah ini juga adalah mandala ala khairin wa da'ila hudan wa asda nasihatan. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, mengajak kepada petunjuk atau menyampaikan nasihat ya. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rasul mengatakan bahwa siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut ya. Maka ini adalah kesempatan untuk ini adalah keutamaan, kemuliaan bagi orang yang menyampaikan kebaikan pada orang lain. Beliau juga mengatakan mandala ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Ya, tidak terkurangi sedikit pun dari pahala mereka. Nah, ini juga kemuliaan bagi mereka yang mengajarkan kebaikan. Kemudian juga di antara mereka yang berhasil dalam masalah ini ya, man barra walidayhi, siapa yang berbakti pada kedua orang tuanya, wa wasala rahimahu, menyambung rahimnya. Dan silaturahim ini ya hubungan kekerabatan, bukan sesama muslim kemudian disebut silaturahim, tidak ya. Hubungan kekerabatan ya. Wazar aqaribahu, atau mengunjungi kerabatnya, wa atau huquq ahlihi, atau memberi hak-hak kepada keluarganya. Ini juga adalah kebaikan. Kemudian man zawala riyadatan badaniyatan fiha taqwiyatun li badanihi. Subhanallah, ini yang tidak mudah ya bagi sebagian orang. Apa itu? Yaitu orang yang di antara orang yang berhasil dalam masalah ini memanfaatkan waktu di musim panas ini adalah, atau di liburan musim panas, orang yang melakukan rutinitas olahraga badannya ya, yang akan menguatkan badannya tentu saja ya. Tapi yanwi bidzalikal isti'anah ala taatillahi ta'ala. Dia niatkan agar dapat membantu dirinya dalam melaksanakan ketaatan pada Allah. Ya, karena al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Karena mukmin yang kuat itu mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, kalau kita kuat ya, kemudian dalam beribadah pun bagus ya, ini adalah kenikmatan ya. Meskipun mukmin sama-sama baik ya,
sama-sama dicintai oleh Allah, tapi yang kuat ya secara jiwa dan raga, ya secara fisik, demikian pula keimanan dia baik, maka ini adalah nikmat ya. Bukan sekedar untuk apa, pamer otot ya. Sebagian orang olahraga untuk pamer otot. Saya terkadang perhatikan orang-orang, bukan berarti terus memperhatikan, tidak ya. Apa itu, orang yang pergi ke tempat-tempat fitness atau yang apa, apa sih, ke gym gitu ya. Mereka awalnya pakaian tertutup ya. Kalau sudah berotot sedikit, mulai terbuka tuh pakaiannya ya. Awalnya mungkin pakai baju, pakai apa namanya ini, tidak pakai kaos lah ya. Lama-lama bajunya itu dibuka, yang tersisa tinggal kaos, kaos yang awalnya itu adalah kaos untuk dalaman dia. Ya, lama-lama semakin diangkat lagi itu, apa namanya, apa sih namanya, lengannya, lengan atasnya lebih diperkecil. Ya, lama-lama sampai ke ketiaknya kelihatan. Nah, semakin besar badannya semakin diperlihatkan pada orang lain. Ya. Apa faedahnya dari semua itu? Ya. Apa faedahnya dari semua itu? Kuat itu bukan untuk dipertontonkan seperti itu. Ya. Apa faedahnya ketika kuat seperti itu, kemudian sholat, imam baca sabbihis saja sudah aduh lama ini. Nah, ini apa faedahnya seperti itu ya? Sementara banyak anak-anak atau orang-orang yang kurus ya, ceking lah istilahnya. Kemudian ketika sholat, imam baca Al-Baqarah pun dia siap. Ya, apa faedahnya kuat secara raga tapi jiwanya, imannya lemah seperti itu. Ya, oleh karenanya ketika berolahraga menguatkan badan, ya, niatkan untuk kebaikan supaya ibadah kuat, ya, bukan untuk pamer-pamer body seperti itu. Ya. Belum tentu juga cewek kelepak-kelepak. Seandainya kelepak-kelepak itu pun maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, membuat fitnah para wanita. Kemudian di antara yang menang juga, man ta'allama hirfatan aw mihnatan jadidatan. Itu orang yang belajar hirfah, apa ya? Kita artikan profesi tertentu ataupun kerajinan tertentu atau mihnah jadidah, pekerjaan tertentu, skill tertentu ya. Kal hiyakah atau khiyatah, seperti mungkin kalau ibu-ibu belajar menjahit, awin nijarah atau bapak-bapak belajar tukang, apa istilahnya kalau carpenter atau apa ya, carpenter atau apa, yang membuat apa rak dan sebagainya dengan kayu-kayu yang sudah disediakan ya. Awil barnya apa? Awil bar majah atau belajar program ya, program-program tertentu, masya Allah ya, untuk membantu dakwah contohnya, itu kan bagus ya. Au a'malul kahroba, atau demikian pula belajar tentang kelistrikan ya. Au naskhul kutub ya, atau demikian pula menulis kitab ya, untuk orang-orang tertentu. Au qiraatul makhtutat wa naskhuha, atau membaca manuskrip yang ditulis oleh para ulama, dan itu tidak mudah membacanya, butuh ilmu sendiri, butuh kebiasaan. Ya, kemudian setelah itu dia catat dan lain sebagainya. Banyaklah keterampilan di tengah keluarga ya. Yang tentu saja ketika itu baik silakan. Kalau buruk ya jangan ya. Kalau buruk jangan. Ya, hindari seperti belajar musik-musik, belajar menari, ini dihindarkan hal seperti itu ya. Ila akhirih, dan yang lainnya yang bermanfaat tentu saja. Kemudian di antara yang menang juga, maniktasaba suhbatan salihatan tu'inuhu 'alal haqqi wa tasrifuhu 'anil syarr. Itu eh, siapa yang dia mencari atau mendapatkan teman yang baik ya, persahabatan yang baik, orang yang soleh ya, yang dapat menolongnya ya, dalam menetapi kebenaran dan dapat memalingkannya dari keburukan ya. Dengan kata lain ya, dia berteman dengan orang-orang yang baik yang senantiasa mengingatkannya, ini adalah orang yang beruntung juga, orang yang sukses juga memanfaatkan waktu liburan musim panas ya. Dan itu adalah poin yang terakhir, dan di akhir buku ini beliau berdoa ya, nas'alullah an yu'inana, kita mohon pada Allah semoga Allah memberikan pertolongan pada kami ala dzikrihi ya, untuk senantiasa berzikir padanya, wa syukrihi, senantiasa bersyukur padanya, wa husni ibadatihi, senantiasa beribadah dengan baik padanya, wa an yu'allimana ma yanfa'una, dan agar semoga Allah mengajarkan kita apa yang bermanfaat bagi kita, wa an yanfa'ana bima 'allamana, dan memberikan manfaat dari apa yang telah diajarkan pada kami, wa an yubarika lana fi awqatina wa a'marina, dan semoga Allah memberkahi waktu kita dan umur kita. Ini doa yang agung, luar biasa. Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa beliau untuk kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah semata. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan dari pertemuan ketiga ini. Dengan demikian selesailah kita membahas buku ini ya. Semoga harapan kita semoga kita dimudahkan
Semoga kita diberi taufik dan diberi kemudahan untuk istiqomah di bulan-bulan selanjutnya hingga ajal datang kepada kita. Allahumma amin. Ini saja. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang berkenan mungkin. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.